Welcome to Popop. Pojok Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Popop Podcast. Oke, kali ini Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang paling penting di dunia perorganisasian siapa ya? Oke, kita sambut Ketua KPO Himpunan Mahasiswa Episode Pendidikan Agama Islam, yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mari kita Siap, terima kasih. Oke, buat Deg-degan. Nah, nih pemimpin kita ini ya, Masya Allah. Biasa hari ini ya sangat kece sekali. Terfilated. Wah, itu ini kostum favorit saya. What's your bro? Apa itu? PDH. PDH. Oh, Masya Allah. Harian. Hebat. Gimana? Lancar dari perjalanan ke sini? Alhamdulillah, tadi agak sedikit ada kendala macet. Tapi ya, Biasa ya anak-anak kota gitu ya, macet segala macam gitu. Tapi yang namanya kota macet gitu, kita sebagai mahasiswa jangan kalah semangat juga untuk hal kecil. Iya. Apalagi kita sebagai anak organisasi yang selalu biasa harus semangat luar biasa. sepakat. Iya, siap. Oke, bagaimana Ketua? Udah siap bersama kami bincang-bincang ringan seputar organisasi kuliah persiapannya apa? Apa ya? Sebenarnya saya nggak punya persiapan apa-apa sih. Cuman ya karena ini udah menjadi bagian tanggung jawab juga ya. Tanggung jawab saya selaku ketua di NPSPA ini. Jadi saya ya oke lah, saya bisa gitu, saya maju. Karena jujur aja dari kemarin-kemarin sebelum ini gitu ya, sebelum hari H sekarang ini, saya nggak ada waktu buat nyiapin nanti besok mau gimana gitu ya. Nanti podcast mau ngomong apa nih ya. Cuman dengan tekan berani, siap gitu ya. Saking sibuknya ya. Iya, sibuk. Karena kan selain kuliah juga saya kerja, meskipun hanya jadi karyawan bisa gitu ya. Tapi setidaknya mengisi waktu luang lah gitu ya. Betul. Sebelum kuliah atau libur kuliah, saya manfaatkan mengisi waktu luang itu dengan pekerjaan saya. Berarti selain jadi mahasiswa, apa kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh sebagai ketua organisasi yang mungkin waktunya lebih padat, kegiatannya lebih padat jauh? Apa nih? Tentunya kuliah menjadi hal utama bagi saya ya. Penting gitu ya, karena sudah menjadi bagian dari kampus kita STIKW Majalengka. Jadi kuliah itu menjadi hal utama bagi saya. Kemudian selain kuliah juga mungkin kesibukan saya pertama sebagai karyawan, jadi ya harus melaksanakan kewajibannya gitu ya, bekerja pada waktunya gitu. Maksimalkan waktu. Iya, gitu ya. maksimalkan waktu. Baik. Saya mengambil pekerjaan itu yang part time. Jadi ketika libur kuliah saya kerja gitu ya, full. Ketika kuliah saya kuliah, ketika libur kuliah saya masuk kerja gitu. Kemudian selain kerja juga biasanya kalau dulu sebelum kerja itu saya suka ada panggilan untuk mereport acara gitu ya. Saya kan dari Maja nih, di Maja ada yang namanya TV lokal. Itu penyiarannya untuk wilayah Maja dan sekitarnya gitu ya, beberapa desa lah gitu. Jadi suka ada yang manggil itu report ketika ada acara-acara penting, acara-acara besar, apalagi acara-acara yang berkaitan dengan ini semua orang harus tahu nih acara ini gitu ya. Jadi kadang juga saya mengambil itu gitu, panggilan itu. Berarti datang biasa ya, ini di depan kamera sudah ada ketuanya eksis juga tidak sudah saya yang kerja nih mereport-report Harus dong. bisa nih report juga kita hanya saya gitu ya. Boleh. Oke, saya panggil apa nih? Buat manggil
Bapak. Pak Jawa, oh, jangan bapak dong ya. Saya masih anak muda 19 tahun Mbak. Tapi wibawanya udah dewasa, tahu sih gitu ya. Saya bisa menempatkan infin. Wah, sebenarnya biasa. Siap. Oke, Kak Ketua, ya. Bagaimana sih pandangan kamu terhadap mereka yang memiliki semangat besar untuk berorganisasi tapi tidak memiliki pengalaman? Semangatnya besar nih, tapi mereka nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Apa tanggapan kamu? Bagi saya kalau misalkan pengalaman, belum tentu kan semua orang juga punya pengalaman yang berbeda ya. Tapi itu bukan berarti dia tidak punya pengalaman dalam berorganisasi. Sebenarnya kan semua orang itu punya jiwa kepemimpinan ya. Namun sifatnya yang berbeda, karakternya yang berbeda daripada semua orang itu gitu. Tentu kalau misalkan punya semangat yang membara dalam berorganisasi ya lanjutkan. Apa salahnya sih maju gitu ya. Maju melangkah lebih jauh. Justru daripada tidak punya pengalaman, bukan tidak punya ya, tapi belum punya pengalaman dalam berorganisasi ya. Dari situlah kita mengambil langkah untuk terus berkembang, mencari pengalaman-pengalaman baru gitu. Selain alasan berorganisasi itu kan kadang semua orang udah sama ya. Apa sih menambah wawasan gitu kan, menambah relasi gitu lah. Iya. Tapi kalau saya mungkin agak sedikit nyeleneh nih kalau misalkan ditanya apa sih alasan kamu ikut organisasi? Saya menambah dosa. Iya. Karena kan makin banyak relasi, makin banyak persaudaraan, makin banyak juga dosa yang Iya, betul. Bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Iya, benar. Sepintar-pintarnya aja kita gitu ya. Jadi terus melangkah, jangan sampai berhenti, jangan sampai down karena tidak ada punya pengalaman sebelumnya gitu. Justru disitulah titik awal untuk berkembang, untuk mencari pengalaman yang baru. Apalagi namanya mahasiswa, nggak ada kata menyerah, nggak ada. Iya. Kalian bisa semangat terus. Iya. Kita itu dituntut untuk berlari, iya. Apapun karakter kita, apapun sifat kita kayak pendiam dan sebagainya, kita jangan kalah dengan karakter seperti itu, bahwa kita bisa menunjukkan pada diri kita bisa, betul ya? Gak ada hambatan apapun, tapi kita bisa melewatinya, gitu, betul? Ini sepakat. Oke, guys, barangkali nih dari Tama, apa yang akan disampaikan buat ketua kita? Itu ada pertanyaan ya, Pak Ketua. Ada ketua, ada pertanyaan sedikit yang akan saya tanyakan. Bagaimana sih cara seorang pemimpin untuk dapat menciptakan keharmonisan sesama anggotanya, sesama pengurusnya seperti itu? Mungkin boleh dijawab Pak Ketua. Kalau misalkan pertanyaan ini bagaimana caranya untuk menciptakan keharmonisan setiap anggotanya gitu ya, setiap pengurusnya, setiap bawahannya. Dari saya sendiri sih, saya biasanya melakukan pendekatan. Makanya kan ke setiap orang, terutama ke sesama lelaki gitu ya, yang pendekatannya lebih gitu daripada pengurus yang cewek gitu. Dari situ ketika saya udah merasa ataupun sebaliknya gitu ya, teman-teman dari pengurus ataupun anggota sudah merasa dekat, maka keharmonisan pun akan terjalin gitu. Oh iya, udah dekat, udah enak, nyaman. Kadang orang berpandangan kalau misalkan hidup di organisasi itu harus nyaman gitu kan. Nyaman dulu. Iya, nyaman. Makanya banyak orang yang ketika mau ikut organisasi lihat dulu teman dekatnya itu ikut apa enggak. Ya, kadang gitu ya. Harus seperti itu. Iya. Jangan sampai bawa lingkungan juga. Iya, benar. Jadi makanya pendekatan bagi saya sih penting banget. Ya. Untuk langkah awal lah. Nanti keharmonisan ataupun kenyamanan itu seiring berjalannya waktu akan mengikuti nyaman juga gitu. Jadi makanya kepada pengurus tuh yang lain, biasanya saya ajak dia ngopi gitu kan. Tapi pendatang berhiasi gitu. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol yang ini menyangkut ini gitu. Tapi kadang ada juga yang anak ketika ngopi ataupun didekati itu malah menolak diajak ngobrol yang seperti itu gitu. Makanya saya menyesuaikan ini anak karakternya gimana gitu. Ya, jadi tidak coba
Jadi tidak semua yang didekati itu mau gitu ya. Iya, karena kan setiap orang karakternya beda-beda gitu. Iya. Beda-beda. Jadi kalau misalkan saya lihat dulu karakter dari orang itu gitu. Kalau misalkan dia suka, ini dia sukanya kayak gimana gitu. Kalau misalkan ngobrol, ngopi, nongkrong, jadi menyesuaikan. Saya masuk di situ dalam kondisi apapun gitu. Saya menyesuaikan dianya. Ketika dia sudah merasakan kenyamanan ataupun pendekatan, dia juga bakal ngikut. Dia juga bakal melihat saya ini gimana, dia juga bakal tahu saya seperti apa gitu. Iya, saling mengetahui, saling mengenal gitu, lebih dalam lah gitu. Oke, sebagai seorang pemimpin nih, bagaimana cara kamu melakukan problem solving dalam organisasi? Apa ya? Sebenarnya banyak kasus-kasus yang sudah saya alami gitu dan berorganisasi ya. Bagaimana caranya melakukan ataupun menangani kasus-kasus itu gitu ya. Ya dari tadi pendekatan gitu kan, pendekatan kita cari tahu. Pokoknya lah istilah yang namanya pendekatan itu sangat penting. Ketika sudah dekat, sudah saling mengenal, problem solving itu bakal mudah kita tangani gitu. Makanya pendekatan sih saya mengutamakan itu pendekatan selain daripada teori-teori yang lain gitu ya. Banyak kan yang mengutamakan teori ataupun hafal caranya. Emang sih setiap orang beda-beda ya menangani problem solving tiap organisasi, tiap pengurusnya gitu. Ada sih. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas, sudah kupas tuntas secara luas nih apa itu kepemimpinan gitu ya, dan perannya sangat penting tentunya ya soal pemimpin itu gitu. Apalagi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, yang nantinya ketika sudah berhasil memimpin diri kita sendiri, kita akan mampu memimpin orang lain. Kita akan mampu menjadi pemimpin yang luar biasa, apalagi memimpin negara kita sendiri. Wah luar biasa. Nah, dari tadi kita sudah kedatangan tamu spesial nih, Ketua HMPS kita, HMPS PAI yang terkece gitu. Masa iya dari tadi kita ngebahas secara luas. Makin penasaran? Yuk kita bahas lagi, kita kupas tuntas lagi seputar HMPS. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas nih, apa sih itu HMPS? HMPS itu boleh dijelaskan oleh ketua langsung? Boleh. Siap. Tapi minum dulu ya, nggak apa-apa. Boleh. Santai. Aduh, dari tadi ngomong terus nggak minum rasanya. Iya. Udah segini ya hari ini. Bismillah. Oke, jadi apa sih HMPS itu ya? HMPS mungkin semuanya juga udah pada tahu ya, dari setiap mahasiswa mungkin tahu gitu ya. Kalaupun ada yang belum tahu ya itu mas saya tidak tahu juga. Jadi HMPS itu adalah kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Program Studi teman-teman. Di dalamnya anggota-anggotanya dan juga pengurusnya itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari prodinya sendiri gitu. Prodi masing-masing. Iya, prodinya masing-masing gitu. Karena di sini saya kan dari HMPS PAI. Dari prodi PAI, jadi makanya saya di sini mengemban di HMPS PAI gitu, himpunan, iya seputar ke-PAI-an, tapi ya luas juga gitu ya lingkupnya gitu. Terus juga di HMPS ini ya dari pokoknya anggotanya dari prodinya masing-masing gitu, seluruh mahasiswa masuk dari mulai semester bawah sampai semester atas gitu. Mereka itu semuanya masuk ke dalam anggota HMPS. Seperti kita juga di sini kan di STAI gitu. HMPS PAI itu anggotanya dari, kalau sekarang kan semester genap ya, jadi anggota dari semester 2 sampai semester 8 itu mereka anggota HMPS. Dan di dalamnya ada setiap organisasi pasti ada yang namanya pengurus sama anggota gitu ya. Dan di kita juga ada pengurusnya. Pengurusnya ya campur-campur, ada dari semester bawah, semester atas gitu ya pengurusnya. Jadi tidak semuanya pengurusnya itu harus dari semester atas gitu ya.
atau dari semester bawah tidak boleh ikutan jadi pengurus gitu. Enggak gitu juga sih konsepnya. Artinya bisa memberikan bekal juga kepada adik-adik tingkat Iya. yang sesama HMPS PAI, sesama anggota PAI. Iya bener. Jadi di dalam pengurus itu ada cuttingnya, Iya. yang semester atas, kemudian juga yang semester bawahnya ada juga yang ikut di kepengurusannya gitu. Mungkin itu mereka yang punya prinsip dalam organisasinya kuat gitu ya. Makanya dari semester bawah sudah gabung di kepengurusan organisasi. Sekali ya. Iya, jadi HMPS lingkupnya internal sih, internal kampus gitu. Jadi di dalam kampus mengurusi prodinya masing-masing gitu. Prokernya juga ya untuk mahasiswa prodinya gitu. Terus ada juga kalau di luarnya gitu ya, seperti sekarang ini kan di HMPS kita, HMPS PAI, termasuk saya sendiri, saya ikutan gabung di forum PAI Nusantara gitu. Jadi itu namanya Porsima PAI seluruh Indonesia. Jadi di dalamnya itu adalah forum PAI khusus prodi PAI. Jadi seluruh Indonesia yang ada prodi PAI-nya itu HMJ, HMPS, HIMA sama HMP-nya itu gabung. Iya. Ya, ada satu forum. Di situ juga sama, ada dewan pusatnya, dewan pengurus pusat, kemudian ada dewan korwil wilayahnya, dan ada daerahnya juga. Dan kebetulan STI ini, HMPS PAI ini masuk ke dalam Korwil 2. Korwil 2 itu Jawa, Bali, NTT sama yang lainnya. Ya berarti Ya. secara tidak diketahui sama banyak orang, ternyata HMPS itu luas banget. Iya, gitu ya. enggak. Tidak hanya di dalam kampusnya saja gitu. Betul. Dan itu juga saya gabung tahun kemarin waktu pertama menjabat gitu ya. Langsung gabung di situ. Kemarin barusan udah melaksanakan rakernas, rapat kerja nasional Forum PAI seluruh Indonesia di Banten gitu. Dan insya Allah bulan depan gitu ya, bulan depan mau melaksanakan musyawarah wilayah 2 tuh. Kalau wilayah satunya kan udah bulan kemarin. Bulan depan wilayah 2-nya bagian kita, Jawa, Bali, NTT sama yang lainnya gitu. Tempatnya di Jakarta katanya sih. Luar biasa sekali. Iya. Tidak hanya di kampus saja ya, berarti di luar juga masih ikut serta. Iya. Ke Forum PAI khususnya. HMPS mungkin ya, PAI. di PAI mungkin ya. Mungkin bisa lebih jangkau itu dari relasi mungkin ya. Gua ya relasi penting sekali sih ya. Iya. Sangat penting mungkin ya. Iya. Relasi itu yang bisa kita masuk ke dalam organisasi Iya. ya. Dan ini ada pertanyaan sedikit mungkin secara pribadi ya. Ada pertanyaan, alasannya kenapa sih gitu jadi pengen jadi ketua HMPS gitu. Waduh. Sebenarnya kalau misalkan bertanya terkait dengan alasan saya kenapa sih ingin jadi ketua HMPS ya, saya cerita dulu nih, nggak apa-apa. Sambil minum juga boleh. Nggak bisa ya. Kita ngomong sambil minum gimana ceritanya kayak betul. Minum dulu maksudnya gitu ya. Oke. Kita ngobrol santai di sini ya. Kalau misalkan ditanya alasannya apa pengen jadi ketua HMPS dulu, tahun kemarin ya, bukan dulu gitu. Tahun kemarin pas saya belum menjabat, belum ikut gabung di organisasi kampus gitu. Ada teman-teman kan, perlu diketahui juga ya bahwa HMPS di STI ini khususnya HMPS PAI gitu sempet vakum gitu. Yeah. Vakum itu sih kata senior kata kating gitu ya, yang udah lama di sini, yang udah tahu, dia bilang sempet vakum katanya beberapa tahun, dan pengen pas masa jabatannya si Ketum Padli itu yang ketum senatnya, dia pengen membangkitkan kembali yang namanya HMPS PAI gitu. Luar biasa ya. Luar biasa banget itu. Dorong kita juga. Iya, mendorong bangkitnya juga. Saya kan nggak tahu ini gimana ceritanya, kok bisa ke yang semester bawah gitu ya langsung. Pas ternyata katanya
HMPSPAI DSTI ini sempat vakum beberapa tahun. Jadi kan yang di atasnya itu nggak masuk ke pengurusan. Terus ya pokoknya nggak ada aja gitu yang namanya HMPSPAI ini. Makanya pas tahun kemarin pas jabatannya si Ketum Padli itu, dia tuh pengen membangkitkan kembali yang namanya HMPS gitu. Nah beliau menghampiri saya ngobrol bareng gitu. Mungkin juga teman-teman tahu lah ya cerita daripada itu. Nah disitulah tonggak awal kebangkitan kembali yang namanya HMPSPAI. Berarti tahun 2022 ya, tahun kemarin. Iya, 2022 HMPSPAI bangkit di STI ini dan dibentuk juga awal gitu kepengurusannya segala macamnya gitu ya. Dan kebetulan saya itu pertama menjabat tahun kemarin kan, tahun 2022 sampai sekarang alhamdulillah masih mengemban amanah di HMPSPAI ini. Karena memang saya rasa awalnya sih mau tidak mau gitu ya jadi ketua gitu ya. Iya awalnya sih itu karena memang dari awal kamu jadi kandidat ketua ya katanya. Nah saya kaget kan waktu itu juga ada ya siapa kalau nggak salah Isni gitu ya. Isni tuh nelpon saya ketika saya di rumah malam-malam dong dia katanya di sini tuh lagi rapat pokoknya mendekati mendekati pemilihan ketua ya waktu itu teh. Si Isni tuh nelpon ke saya pas diangkat kirain teh ada apa gitu ya, tugas kelas, tugas kuliah atau apa. Ternyata dia bilang nanti jadi kandidat ketua HMPS ya, siapkan aja visi misinya. Wah saya kaget kan, wah kenapa bisa langsung nembak saya gitu kan. Ya dari situ teh gimana ya, ini mau nggak mau sih sebenarnya gitu. Karena kan ya kalau misalkan berbicara pengalaman dulu ya emang sih udah ada sedikit-sedikit gitu gabung organisasi udah dapat pengalaman berharga, apalagi misalnya fisiknya udah kelihatan punya wibawa, itu udahlah sedikitnya punya bekal untuk menjadi pemimpin. Makanya mungkin orang apalagi teh istri sudah mempercayai dan kayaknya ini cocok nih Henry gitu untuk jadi ketua itu. Tapi dari situ teh saya juga bingung ini gimana ya, harus maju apa enggak gitu saya teh. Harus ya bimbang gitu. Bimbang ragu juga gitu ya di sana teh. Tapi ya mau gimana lagi, dari situ saya nggak nyiapin apa-apa, malah tambah banyak gitu yang menghampiri saya, nelpon saya, gimana ini jadinya katanya, mau jadi apa enggak? Saya udah putusin nggak jadi gitu ya, nggak jadi karena saya gini orangnya, kalau misalkan ini masih bimbang dalam mengambil keputusan, ya udah mending jangan gitu ya, mending jangan dulu aja. Gitu ya. Takut soal itu gitu. Jadi saya juga masih semester bawah gitu ya. Jadi ya udahlah, yang atas juga masih ada gitu. Kenapa enggak yang atas gitu? Makanya saya udah nggak usah. Tapi malah mereka tuh seolah-olah memojokkan orang begitu mendorong gitu. Iya mungkin itu sih istilahnya mendorong. Ki Hajar Dewantara loh ya kan. Nah dari situ saya oke lah, saya siap, saya maju. Visi misi juga waktu itu dadakan ya. Dadakan jadi ini nggak tahu nih mau apa di HMPS nanti gitu. Apalagi ini kan awal kata saya tuh. Jadi saya harus gimana gitu. Jadi tahun kemarin tahun 2022 saya awal menjabat, HMPS juga awal dibentuk kembali, HMPS awal bangkit gitu. Makanya ya bisa dibilang periode awal lah gitu ya. Periode awal di kepengurusan HMPSPAI STI. Dan ya sepertinya yang banyak berita-berita dari luar gitu ya, awal kepengurusan tahun kemarin itu walaupun mereka ibaratnya muncul kembali, mereka betul-betul berjuang kembali gitu ya, tapi semangat mereka luar biasa. Iya gitu. Benar, luar biasa sekali gitu. Ketika saya menjabat di awal tuh tahun kemarin ya, bisa dibilang gini istilahnya, HMPSPAI STI Majalengka yang ini tuh membuat akar sendiri, kemudian berdiri, dan ya pengennya sih lebih berkembang, lebih banyak batangnya, daunnya gitu. Jangan sampai lebih aktif lagi, lebih berkembang lagi gitu. Jadi makanya saya juga salut sih, terima kasih juga ya kepada teman-teman pengurus HMPSPAI
angkatan pertama yang udah semangat berjuang membantu saya, karena jujur saja saya bukan siapa-siapa, saya ada iya. Ketika tidak ada teman-teman pengurus yang lain, ya saya bisa apa gitu di HMPS ini. Makanya saya berterima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, terkhusus kepada Tum Padli yang sudah mendorong kami membangkitkan HMPS ini gitu ya. Jadi budaya kampus, budaya mahasiswanya itu bangkit kembali gitu. Iya, benar-benar. Ya, kalau bicara tadi alasannya kenapa ya, tadi sih mau nggak mau gitu. Ya, bingung kalau misalkan harus mengemukakan alasan saya jadi ketua itu apa gitu ya, gimana gitu alasannya. Gak bisa dibahas ya. Iya, saya hanya bisa mengungkapkan apa awal mula sejarahnya ketika saya diam di HMPS ini gitu. Awalnya seperti itu sih. Dan kebetulan, oh ya, yang perlu saya sampaikan juga, teman-teman juga tahu ya, saya menjabat periode kedua ini gitu di tahun sekarang ya, karena saya awal di HMPS gitu ya, HMPS bersama saya dan saya bersama HMPS gitu. Makanya saya kepikirannya gini, hari ini tuh saya belum bisa melepaskan HMPS. Saya udah, pokoknya HMPS sudah ada di jiwa gitu ya, udah ada di hati gitu ya. Jadi belum bisa melepaskan HMPS, makanya ya kalau misalkan harus jujur mah, tahun sekarang 2023 itu saya maju lagi dan ya alhamdulillah. Enggak dong, dua. Maksudnya tahun kemarin pas awal sama tahun sekarang gitu dia. Menjabat. Iya, saya sekarang. Hebat ya. Mungkin dari awalnya yang dengan tanda kutipnya keterpaksaan, akhirnya sampai mencintai organisasi. Wah, mungkin dari yang tadi awalnya, ayo didorong maju, didorong dulu. Siap. Pengen terus berada di organisasi. Tapi ya nggak mungkin ya selamanya dia di HMPS gitu. Masih ada penerus generasi selanjutnya. Iya, dan memang regenerasi itu harus ya, biar nanti kedepannya bisa lebih maju lagi HMPS. Amin. Lebih berkembang. Amin. Lebih lah pokoknya. Lebih. Yang kita harapkan. Amin. Gitu. Mungkin selanjutnya nih, apa sih keinginan terbesar, harapan-harapannya sebagai ketua untuk organisasi HMPS ini ke depannya tuh ya, ada apa? Kalau misalkan harapan saya untuk HMPS ini kan tadi saya katakan bahwa HMPS PAI di STIP Majalengka ini pertama tahun kemarin ya, saya bersama HMPS, istilahnya tadi dikatakan bahwa HMPS itu berakar kembali, kemudian tumbuh kembali dan berkembang, bercabang. Ya itu pengen, harapan saya tuh HMPS ini seperti apa ya, pohon yang besar gitu ya. Dari awal dia bibit, terus tumbuh, mempunyai akar yang belum kuat awalnya, terus dia tumbuh menjadi besar, banyak batangnya, daunnya lebat, berkembang jadi kan kuat, akarnya kuat. Ya harapan saya sih cuma itu aja. Betul. Kembali lagi kepada logo yang dimiliki oleh HMPS. Oh iya, ini ya logo HMPS ini ya. Ini ya. Dari filosofi logo HMPS ini. Luar biasa. Bermakna. Besar sekali cita-citanya ya. Di logo tersebut harapannya sangat besar sekali. Mudah-mudahan bisa tercapai sih. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. Nah, teman-teman semuanya, dari awal sampai akhir kita stay mendengarkan apa yang ketua kita bilang gitu ya. Wow, saya sendiri luar biasa sekali, dari bertanya sampai menyimak. Sepertinya saya juga ingin seperti itu gitu. Semoga kita gitu ya. Jangan seperti itulah, kalau bisa lebih dari itu. Ya harus lebih dong, harus lebih. Oke teman-teman semuanya, baik untuk podcast kali ini kita tutup saja mungkin, tapi saya ingin memberikan motivasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya, untuk mahasiswa semuanya, terutama yang ada di kampus ini, di kampus STIP Majalengka.
yang lebihnya untuk seluruh mahasiswa di Kabupaten Majalengka, bahkan untuk seluruh mahasiswa di luar Majalengka, untuk seluruh Indonesia gitu ya. Kalian adalah jiwa-jiwa yang hebat, kalian jiwa-jiwa yang mandiri, kalian jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Maka silakan munculkan diri sendiri, silakan menjadi pemimpin diri sendiri yang lebih baik, bisa memimpin diri sendiri yang nantinya bisa memimpin negara kita gitu. Luar biasa sekali. Kalian harus tetap semangat, harus tetap optimis, karena masa depan kalian yang menciptakan sendiri gitu. Bagaimana kalian melangkah ke arah yang baik, kalian melangkah ke arah yang jelek gitu, maka masa depan kalian akan ditentukan oleh bagaimana kalian melangkah ke depan, bagaimana kalian akan memimpin, bagaimana kalian akan menghadapi rintangan-rintangan. Oke? Baik, cukup sekian dari kami. Sebentar Teh, Boleh. dari saya terakhiran nih. Oh. Nah, ini mau ditutup ya. Iya. Mahasiswa itu seorang pemuda ya. Saya ingat kata Umar bin Khattab bahwa maju mundurnya suatu bangsa itu adalah tergantung pemudanya gitu ya, pemudanya. Makanya dikatakan bahwa subhanul yaum rijalul ghad ya. Pemuda sekarang itu adalah tonggak perubahan bangsanya di masa depan. Makanya tetap semangat semuanya, tetap optimis dan terus bangkitkan kembali jiwa pribadinya masing-masing, munculkan karakternya untuk pembangunan bangsa ini menuju Indonesia Emas. Tentu saya karena ini ya teman-teman, satu lagi nih, saya karena kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk berlari, tidak untuk berjalan, karena masyarakat juga mungkin percaya kepada kita sebagai aspirasi yang pada mahasiswa itu ya, apalagi ya kalau bukan mahasiswa yang mewakili masyarakat itu. Baik, terima kasih banyak sekali ya kepada Bapak Ketua HMPS PAI yang sudah bersedia meluangkan waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan kita gitu ya seputar HMPS PAI gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga tidak bosan-bosan gimana cara dengan kita. Jangan bosan-bosan juga ngobrol sama saya. Wah, oke, baik. Oke, saya Lia, saya Rahma. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pondok Selanjutnya.